لله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العدنان وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ممر الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari Jumat ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita berbagai nikmat. Pertama, Allah berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat badan. Salam salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh, yaitu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita di dalamnya, baik berupa puasa, qiyamul lail, qiraatil Quran, sedekah kita, dan amalan yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya di bulan suci Ramadan bukan berarti berakhirnya pula segala amalan kita. Jangan menjadikan amal Ramadan hanya sebagai amalan musiman. Mari kita jaga amalan-amalan yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani mengingatkan salah satu dari 10 amaliyah sunnah Ramadan di dalam kitabnya yang bernama, yaitu yang berjudul Nihayah Al-Zain fi Irsyad Al-Muhtadin, yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Artinya, jika kita bisa melanjutkan amaliyah sunnah di bulan Ramadan, seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara-perkara haram, serta memperbanyak sedekah, puasa, membaca Al-Quran dan sebagainya, maka itu berarti
kita melakukan peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itulah sejalan dengan makna kata Syawal. Syawwalu yang secara etimologis berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a. Di dalam bahasa Indonesia artinya yaitu meningkatkan. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah sekedar bulan menumpuk amal, bukan sekedar bulan akhir sebuah ujian, akan tetapi bulan latihan amal, bulan awal sebuah ujian, bulan membiasakan diri beramal agar dapat kita laksanakan di 11 bulan yang akan datang, yang akhirnya kita tetap istiqomah hingga tibanya kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang mesti kita lestarikan dalam 11 bulan itu ke depan, yang pertama adalah puasa Syawal. Salah satu bukti kita sukses melewati Ramadan adalah dengan tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketaatan yang berkelanjutan itu juga merupakan indikasi atas diterimanya ketaatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para alim ulama mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha, yang artinya sesungguhnya di antara alamat diterimanya sebuah kebaikan adalah mengerjakan kebaikan selanjutnya. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Dalam rangka peningkatan amal karena berbagai alasan seperti kesibukan, menjalankan tugas sehari-hari dan sebagainya. Akan tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita lengkapi puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hal ini, bila seseorang melaksanakan kebaikan yang berupa puasa sunnah, setelah dia melaksanakan kebaikan berupa puasa wajib di bulan Ramadan, maka ini merupakan salah satu indikasi diterimanya amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan kedua yang mesti kita lestarikan dalam 11 bulan ke depan yaitu qiyamul lail. Bangun malam atau qiyamul lail ini amat sangat sulit di hari biasa. Jangankan salat sunnah 8 rakaat, apalagi salat sunnah 20 rakaat. Bisa jadi 2 rakaat saja terasa berat, padahal kita tahu bahwa tahajud itu mempunyai derajat istimewa. Kita paham bahwa qiyamul lail itu dianjurkan dalam syariat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Selama bulan Ramadan kita mudah bangun malam, kita ringan melaksanakan sholat tarawih kita ringan menunaikan sholat tasbih, kita sudah melaksanakan sholat witir, kita sudah merutinkan qiyamul lail, maka jagalah semangat qiyamul lail kita. Itu juga setelah
berlalunya Ramadan dan 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ketiga yang harus kita lestarikan dalam 11 bulan ke depan, yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan kita begitu ringan membaca Al-Quran. Membaca satu juz terasa mudah. Kita bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan bisa hatam lebih dari sekali selama Ramadan. Pagi, siang, dan malam kita sering membuka Al-Quran. Kita senang berinteraksi dengan Al-Quran. Itu membuat hidup kita menjadi tenteram. Kita yakin Al-Quran akan memberi syafaat pada pembacanya, sehingga kita senantiasa ringan membacanya. Kita percaya Al-Quran akan membawa ketenangan, sehingga kita tidak bosan-bosan membacanya. Kita pun sangat yakin bahwa setiap huruf yang dibaca akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu amalan keempat yang mesti kita lestarikan dalam 11 bulan ke depan, yaitu berbagi kepada sesama. Setelah merasakan sakitnya lapar, di saat berbuka kita sebagai berbagi makanan kepada sesama, berbagi makanan berbuka, berbagi makanan takjil pada pengguna jalan, sungguh amat mudah yang kita lakukan. Mari kita jaga semangat berbagi, semangat memberi setelah bulan Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang enggan memberi, malas berbagi, tidak mempedulikan saudara kita, sanak kerabat kita, sanak pemilik kita, dan handai tolan. Karena keimanan seseorang itu diukur dari sikap empatinya. Kesempurnaan iman seseorang mukmin diukur dari semangat berbagi. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi seluruh hidup kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kita bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Jangan sampai saat di bulan Ramadan menjadi seseorang yang hidup dekat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di luar Ramadan sangat jauh darinya. Mengawali ibadah itu sulit, memulai ibadah itu tidaklah mudah. Namun yang lebih sulit adalah istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Allah menjanjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah bagi orang yang konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa menjadi istiqomah, kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan, dan di luar Ramadan kita teruskan amalan selama di bulan Ramadan dalam 11 bulan ke depan. Kita jaga semangat Ramadan tetap terjaga selama 11 bulan berikutnya. Semoga kita termasuk
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir ibadah puasa kita. Orang-orang yang mendapatkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa usikum wa iyaya 'ala ta'atillahi bi kulli waqtin 'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yu'ti ni'mahu wa ta'ti mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bi hifdzi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul syafi'in yaumil qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya da'wat wa qala al-hajat. Allahumma azzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa dahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adab. Allahumma hdina bi hayatil ulama wa minna bi syuhada wahsurna yaumal qiyamati fi suratil awliya wa tilkal jannatul anbiya alaihi salam. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.